Bismillahirrahmanirrahim. Kitab berikutnya kitabun nikah, kitab tentang nikah. Nikah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akad nikah, makna yang kedua adalah jima. Nah, sehingga untuk mengartikan apa itu nikah, apakah makna pertama atau makna kedua, tergantung kepada siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya. Arti asalnya nikah adalah akad nikah, bukan jima. Ya. Kalau jima itu hanya arti majaz saja, meskipun di situ juga ada khilaf. Ya. Hadis yang ke-20, wa an Fatimah binti Qais anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamata, rawahu Muslim. Fatimah binti Qais ini adalah seorang wanita Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kafaah atau sekufu dalam pernikahan yang mu'tabar itu hanyalah dalam masalah agama saja. Adapun masalah kecantikan, ketampanan, kekayaan, pekerjaan, itu semuanya nggak dipandang di dalam Islam ini. Ada orang pekerjaannya mulia, tetapi akhlaknya rendah atau agamanya jelek, yaitu orang jelek di dalam Islam. Sehingga dia tidak berhak untuk menikah dengan orang-orang yang baik, yang sholihat. Demikian juga lelaki yang baik, semestinya dia menikah dengan wanita yang baik. Perempuan yang baik tidak berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak baik. Maka sekufu di sini dalam hal nikah itu adalah semata-mata dalam bab agama, dalam bab kesalehan. Maka di sini Rasulullah tidak pandang Usamah, dia adalah seorang maula, bekas budak, sementara Fatimah adalah seorang wanita Quraisy. Namanya nasab Quraisy itu nasab yang mulia, sejak zaman dulu dianggap mulia Quraisy itu. Tapi oleh Nabi dinikahkan dengan maula, bekas budak. Nah, dalam kisahnya yang lengkap disebutkan bahwa Fatimah binti Qais ini awalnya menolak. Dia mengatakan Usamah, ya. Artinya dia menolak apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ta'atullah wa ta'atu rasulih khairul lak. Taat kepada Allah dan kepada Rasulnya itu lebih baik bagi engkau. Akhirnya dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hadis Fatimah mengatakan faghtabattu, akhirnya saya sangat gembira menikah dengan Usamah ini. Jadi setelah mengetahui bagaimana Usamah, maka dia sangat gembira dengan memiliki suami Usamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari hadis ini juga diambil pelajaran oleh banyak para ulama bahwa kalau ada seorang wanita yang sudah dilamar oleh seseorang, itu orang yang lain boleh melamar selama wanita ini belum memberikan jawaban. Ini kebanyakan ulama mengambil paham seperti itu dari hadis ini. Kok bisa? Gini, Fatimah binti Qais ini disebutkan dalam satu riwayat bahwa dia bilang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dua orang melamar saya, Muawiyah sama Abu Jaham." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Muawiyah itu miskin, enggak punya harta. Adapun Abu Jaham itu suka pukul perempuan. Kamu nikah saja dengan Usamah. Nah, di sini Nabi memasukkan Usamah. Padahal Nabi mengetahui bahwa Fatimah sudah dilamar oleh dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jaham sama Muawiyah. Tapi Nabi malah memasukkan lamaran baru, yaitu Usamah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata pemahaman seperti ini ditolak di dalam Subulus Salam, karena kata Al-Imam Sun'ani, penulis Subulus Salam, bahwa dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan bahwa yang melamar tidak hanya dua orang, tapi tiga orang ini semuanya melamar. Jadi Usamah melamar, Abu Jaham melamar, sama Muawiyah melamar. Nah, mungkin dalam riwayat yang lain tadi diringkas, yang disebutkan hanya dua orang yang melamar, sementara tiga orang semuanya melamar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, di sini memang ada perdebatan di antara para ulama. Kalau seorang wanita yang dilamar dia menolak, maka jelas orang lain boleh melamar. Kalau wanita yang dilamar ini dia menerima, maka jelas orang lain tidak boleh melamar. Tapi yang jadi masalah adalah ketika wanita yang dilamar ini dia belum memberikan jawaban. Apakah boleh orang yang lain untuk melamar atau tidak boleh? Ini yang khilafiyah di sini. Menurut Imam Malik rahimahullah nggak ada masalah. Kenapa? Kata beliau dalam Muwatta bahwasanya kalau ini dilarang untuk dilamar, maka itu babu fasad. Itu adalah satu pintu kerusakan atas manusia.
Kenapa bisa begitu? Ya, karena kadang-kadang seorang wanita itu ketika dilamar oleh seseorang, dia sebenarnya mungkin menunggu orang yang lain, yang mungkin lebih bagus misalnya. Ya, artinya dia bisa memilih. Ya, coba saya tunggu berapa orang yang melamar saya, apakah dua, apakah tiga, apakah lima. Kalau cuma satu ini ya sudahlah, ini nggak apa-apa. Tapi seandainya ada yang lain, maka saya akan memilih misalnya. Nah, maka karena kadang-kadang perempuan seperti itu, menurut Imam Malik rahimahullah taala boleh seseorang itu melamar ketika mengetahui bahwa ada seorang wanita yang sudah dilamar oleh orang lain. Ringkasnya saja dalam hal ini, kalau mau saya ringkas dengan dua kalimat ya, bahwa wanita yang sudah dilamar sementara dia masih belum memberikan jawaban, maka dari sisi hukum boleh untuk dilamar menurut sebagian ulama, tetapi dari sisi adab tidak usah dilamar. Kenapa? An-nisa siwaha katsir. Wanita sangat banyak. Kenapa seseorang mikirnya terlalu sempit harus menikah dengan ini? Enggak. Wanita sangat banyak sekali sehingga kalau tidak bisa dengan ini bisa dengan yang lainnya. Ya, kita perumpamakan seperti cari buah di pasar. Kalau enggak ada buah sirsak, buah mangga ada, buah durian ada, macam-macam ada. Tidak harus satu buah tertentu. Okay? Yang memikirnya secara sempit itu berarti tidak paham dunia yang luas ini. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.